Jadi lalu apa tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau reformasi Polri ini sudah dikunci oleh keputusan DPR? Apalagi Komisi Percepatan Reformasi Polri ini hanya badan ad hoc yang mungkin berumur hanya 3 bulan. Sedangkan DPR itu institusi negara resmi, permanen. Jadi ya sudah, kita nggak bisa lagi berharap apa-apa. Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah disuntik mati oleh DPR. Sudah game over. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari hasil-hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Sudah melakukan kajian sendiri, ada 8 poin dan kelihatannya lebih mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena itu keputusan DPR sudah diketok di rapat paripurna DPR dan konon itu wajib dipatuhi oleh pemerintah. Jadi ya sudah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo game over. Selesai sudah. Kita tidak akan lagi bisa berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri ini akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan harapan kita semua. Mengapa saya langsung memvonis demikian? Saya akan mengajak Anda mengikuti pidato dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, di depan rapat paripurna DPR RI berikut ini. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pada hari Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolri dengan agenda evaluasi capaian kinerja, dan pada saat tersebut kita membuat kesimpulan yang relevan dengan dinamika yang terjadi beberapa hari ini, yaitu tuntutan akan reformasi Polri. Kita telah membuat kesimpulan keputusan rapat kerja, yaitu 8 poin percepatan reformasi Polri. Sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sebagaimana diatur pasal 7 TAP MPR RI nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur pasal 8 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. 3. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 karena sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. 4.
Komisi 3 DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. 5. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput atau bottom up, yaitu diawali dari usulan kebutuhan dari masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023 dan PMK nomor 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan. 6. Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. 7. Komisi 3 DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas, dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. 8. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai 8 poin percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sahabat Indonesia, kalau kita mendengarkan 8 poin yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi, ini seolah-olah mentorpedo Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Lalu apa manfaatnya komisi ini? Kalau semua sudah diputuskan oleh DPR dan berdasarkan Undang-Undang MD 3, konon katanya ini harus dipatuhi atau mengikat pemerintah. Ada 8 poin yang disampaikan, tapi ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, poin pertama adalah menegaskan kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Struktur Polri tetap dipimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya apa? Artinya masukan pendapat yang beredar selama ini yang diberikan kepada Komisi Percepatan Reformasi, bagaimana reformasi struktural Polri ini sudah tidak bisa lagi kita harapkan. Ada yang mengatakan Polri tetap seperti sekarang. Ada yang mengusulkan Polri harus dicantolkan pada kementerian tertentu. Sekarang wacana itu atau diskursus itu sudah tidak ada gunanya. Karena DPR dan Polri sudah mempunyai pendapat yang demikian
dan ini ditegaskan kembali oleh DPR RI dan sudah disetujui dengan tepuk tangan gemuruh para anggota. Artinya wacana kita, usulan kita, harapan kita untuk mendapatkan postur Polri yang ideal bagi rakyat Indonesia dengan berbagai dinamika yang selama ini terjadi, ya sudah hilang. Tidak ada harapan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tentang penguatan Kompolnas itu oke. Ada poin yang ketiga yang ingin saya bacakan. Ketiga, menegaskan penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasalnya dinilai sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. Artinya Perpol yang kemarin yang menjadi polemik di media yang ya katakanlah sudah tidak berlaku, malah akan dibuatkan PP. Kemudian ada putusan kunci dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak bisa lagi anggota Polri berdasarkan Undang-Undang Polri yang sudah berlaku atau sedang berlaku ini menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa pensiun. Pilihannya hanya dua, kembali kepada Polri atau pensiun. Ini sudah tidak ada lagi karena DPR seolah-olah menegasikan putusan MK. DPR seolah-olah memberikan contoh kepada rakyat bahwa DPR bisa mengabaikan putusan MK. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Setelah pidato panjang lebar, Ketua Komisi 3 DPR RI menutup pidatonya dengan penegasan sebagai berikut. Kami berharap 8 poin percepatan reformasi Polri ini dapat ditetapkan dalam rapat paripurna dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah dan wajib dilaksanakan pemerintah sesuai ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, kata Habibur Rahman. Artinya untuk apa lagi ada Komisi Percepatan Polri kalau DPR sudah jalan sendiri, sudah memutuskan sendiri? Pertanyaannya sekarang, lalu apakah DPR mengabaikan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo? Kok saya berpikir tidak ya? Kenapa tidak? Masalahnya Ketua Komisi 3 ini adalah kader Gerindra. Dan di DPR ada Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Dasko. Presiden sendiri Ketua Umum Partai Gerindra. Artinya tidak mungkin Ketua Komisi 3 seberani itu mentorpedo hasil-hasil kerja yang akan ditelurkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau tidak ada green light dari Ketua Umum Partai Gerindra yang notabene Presiden Prabowo sendiri. Anda bingung? Ya, sama, saya juga bingung. Bagaimana Presiden Prabowo seolah-olah menampakkan dua keputusan yang saling bertolak belakang. Beliau membuat keputusan yang luar biasa, memberikan harapan pada rakyat
sesuai dengan tuntutan rakyat dalam demo besar tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025. Presiden seolah-olah mengabsorb masukan dari Gerakan Nurani Bangsa, akhirnya membentuk komite atau komisi percepatan reformasi Polri yang diisi dengan tokoh-tokoh hebat. Ada Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Asidiki, ada Profesor Yusril, dan 6 orang yang lain. Jadi, lalu apa tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau reformasi Polri ini sudah dikunci oleh keputusan DPR? Apalagi Komisi Percepatan Reformasi Polri ini hanya badan ad hoc yang mungkin berumur hanya 3 bulan. Sedangkan DPR itu institusi negara resmi, permanen. Jadi ya sudah, kita nggak bisa lagi berharap apa-apa. Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah disuntik mati oleh DPR. Sudah game over. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari hasil-hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Sudah melakukan kajian sendiri, ada 8 poin, dan kelihatannya lebih mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena itu keputusan DPR sudah diketok di rapat paripurna DPR dan konon itu wajib dipatuhi oleh pemerintah. Jadi ya sudah, kasihan saya dengan orang-orang hebat seperti Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli Asidiki, dan yang lain-lain. Karena kerja keras menyerap aspirasi masyarakat, keliling kampus-kampus, keliling seluruh Indonesia, itu hampir tidak ada maknanya lagi kalau melihat hasil yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI di depan rapat paripurna DPR. Kok bisa ya negara ini dikelola seperti ini? Saya heran. Saya tidak tahu. Pertanyaan terakhir saya, apakah mungkin Komisi Percepatan Reformasi Polri membuat rekomendasi-rekomendasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi? Lalu yang didengar oleh Presiden yang mana? Dari DPR RI yang konon mengikat atau dari komisi ad hoc yang dibentuk Presiden? Ini semua tergantung Presiden, hak prerogatif Presiden. Apakah Komisi Percepatan Reformasi Polri ini masih ada manfaatnya buat Presiden? Kalau buat rakyat kami sudah hopeless, sudah tidak ada harapan lagi, manakala institusi yang permanen dan kuat seperti DPR sudah membuat keputusan yang mengikat seperti ini. Ini hanya melahirkan kebingungan-kebingungan ketatanegaraan di negeri kita yang tercinta. Saya tidak bisa menjawab. Saya yakin pun ahli tata negara sehebat apapun di negeri ini juga terbengong-bengong dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin Komisi Percepatan Reformasi Polri yang di dalamnya ada Kapolri, ternyata Kapolri membuat kesepakatan sendiri dengan DPR yang akhirnya hasil rekomendasi Polri itu seperti apa ya? Apa yang akan dihasilkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri itu seperti tidak akan ada maknanya apa-apa. Karena saya tidak yakin Presiden tidak tahu apa yang terjadi di DPR. Karena saya tidak yakin Pak Dasko atau Pak Habibur Rahman tidak melaporkan hal ini kepada Presiden sebelumnya.
Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Habibur Rahman itu pasti atas blessing dari Presiden. Lalu kalau sudah begitu, apa yang bisa kita harapkan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri? Jujur saya tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu siapa ahli tata negara di Indonesia ini yang bisa menjawab. Melihat silang sengkarut seperti ini, yang bisa kita lakukan hanya bertanya, kok bisa semua ini terjadi? Anda bingung? Setuju, saya juga bingung. Mari kita bingung bersama. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.